Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya, khususnya kawan pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Selamat datang di acara Kompak TA2. Kongko membahas pajak bersama KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Nah, yang diketahui kawan pajak semuanya nih, KPP Tanah Abang 2 punya acara namanya Kompak TA2, yaitu yang terdiri dari adanya Instagram Live dan juga podcast. Untuk hari ini kita akan mengadakan podcast. Nah, podcastnya ini akan membahas salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu PMK nomor 69-PMK.03-2022. PMK tersebut tentang apa sih? Nanti kita akan bahas pada hari ini. Tentunya hari ini saya nggak sendirian, akan ditemani oleh penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Yuk langsung saksikan saja podcastnya. Halo Mbak Neni. Halo Nabila. Ya, boleh nih Mbak, mungkin perkenalkan lagi ke teman-teman semuanya, namanya dan jabatannya mungkin di sini gitu. Halo kawan pajak semua, nama saya Naini Amriati. Saat ini saya sebagai penyuluh di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2, sama halnya seperti Mbak Nabila ya. Iya. Nah Mbak, hari ini kita kan membahas mengenai PMK 69 ya Mbak ya? Iya, benar Nah banget. itu tentang apa sih dan itu berlakunya tuh kapan gitu PMK-nya? Jadi untuk PMK 69 itu sendiri adalah PMK yang mengatur tentang pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai tentang teknologi finansial ya. Oke. Dan itu mulai berlaku dari tanggal 1 Mei 2022 Mbak Nabila. Itu juga merupakan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku ya di tahun ini juga gitu. Oke. Nah, jadi ini baru berlaku 1 Mei 2022 kemarin ya Mbak ya? Benar banget. Masih fresh ya pokoknya ya. Iya. Nah, dan ini termasuk 14 PMK yang terbit sebagai aturan turunan dari UU HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, dari tadi kita kan sudah sering nih Mbak menyebut teknologi finansial atau fintech gitu. Nah, jadi pengertian dari fintech itu sendiri tuh apa gitu Mbak sebenarnya? Oke, untuk pengertiannya sendiri ya, teknologi finansial itu atau yang kerennya disebut fintech ya. Itu adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang memproduksi barang, jasa, teknologi, dan atau model bisnis yang baru yang dapat memberikan impact atau dampak ya dalam kestabilan moneter, kestabilan sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Atau secara singkatnya nih, itu bisa disebut juga dengan penerapan teknologi dalam sistem keuangan Mbak Nabila. Jadi yang seperti kita tahu juga saat ini kan sudah sangat banyak sekali ya pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan ya. Contohnya Mbak Nabila sebagai generasi milenial ya, tentunya sekarang sudah dikit-dikit nih sambil rebahan bisa belanja, bisa melakukan pembayaran secara online juga. Nah itu sekarang sistem pembayaran juga sangat beragam sekali ya. Kalau kita datang ke tempat perbelanjaan cukup dengan scan QR code itu juga termasuk dalam penggunaan teknologi dalam sistem keuangan. Gitu. Oke, jadi memang karena teknologi sudah semakin pesat, sudah semakin maju, jadi semua agak lebih mudah ya, dan itu juga memunculkan hal baru gitu seperti ini yang namanya teknologi finansial. Nah, jadi kan semua udah simple nih ya, dan ketika antri belanja juga ketika Mbak Neni tadi juga sebutkan bahwa time is money, jadi kalau butuh apa-apa set langsung selesai. Nah, tadi kan setiap aturan terbit itu kan pastinya ada ya latar belakang, yang melatar belakangnya kenapa ada terbitnya aturan tersebut gitu ya Mbak ya. Mungkin bisa dijelasin Mbak latar belakang dan dasar hukumnya dari PMK nomor 69 ini. Oke, gitu. kalau untuk latar belakangnya sendiri Mbak Nabila, yang pertama itu adalah semakin pesatnya perkembangan teknologi keuangan atau fintech itu sendiri ya. Dan hal itu mempengaruhi proses bisnis sektor jasa keuangan dan juga menciptakan transaksi jasa yang baru atau modifikasi transaksi jasa sebelumnya. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah permasalahan dalam pemotongan PPh pasal 23 atas imbalan bunga pada layanan pinjam-meminjam atau P2P lending atau yang lebih tenarnya kita sebut sebagai pinjol. Iya. Kemudian yang ketiga adalah belum ada ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus mengenai pajak atas fintech ini. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan data dari OJK nih, industri fintech lending mencatatkan akumulasi kredit mencapai 295
triliun. Wah, gede Ya, banget ya Mbak ya. hingga akhir tahun 2021 ya. Oke. Jadi ada peningkatan sebesar 89,77% secara Wah, tahunan. hampir 90% ya Mbak ya Bener tadi ya banget. peningkatannya Sangat itu ya. pesat sekali. Kemudian untuk dasar hukumnya Heeh. sendiri, dasar hukumnya ada pada pasal 44E ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau UU HPP ya. Mm-mm. Ini tentang pendelegasian wewenang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Di situ disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pemotongan pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 32A ayat 2 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, Nah, yaitu PMK 69 ini. iya yang sekarang lagi kita bahas ya Mbak ya. Benar. Nah, tadi kan memang peraturan ini kan sangat dibutuhkan ya karena kan Iya. adanya hal baru yaitu teknologi finansial tadi. Mm-mm. Dan disebutkan juga tadi sama Mbak Neni bahwa peraturannya memang belum ada ya. Iya, Di sebelumnya perpajakannya, belum di bagian perpajakannya. Ya, Betul. mungkin ada nggak sih Mbak sebelumnya di bagian selain bagian perpajakan ini ada peraturannya nggak nih yang mengatur tentang teknologi finansial ini gitu? Jadi sebelum adanya peraturan perpajakan mengenai teknologi finansial ini, sebelumnya memang sudah ada peraturan ya, tapi itu masih secara umum. Oke. Jadi untuk peraturan yang secara umumnya ini ada di Peraturan Bank Indonesia dan juga peraturan dari Otoritas Jasa Di Keuangan. bagian keuangannya sendiri itu ya Mbak ya? Iya betul, dan tentunya itu kan masih secara umum ya, dan Oh, kita iya. sebagai Fiskus juga membutuhkan peraturan lebih khusus Terkait terkait perpajakannya. perpajakannya, Oke. benar sekali. Nah, jadi khususnya itu kan diatur di PMK 69 ini ya Mbak ya. Di agar lebih jelas jadi di sisi perpajakan ya. Iya. Sisi keuangannya ada, sisi perpajakannya ada. Nah, kalau teknologi finansial ini dalam PMK 69 ini yang di tahun 2002 ini cakupannya apa aja nih Mbak? Oke, kalau Dari untuk PMK PMK 69 69 ini cakupannya diantaranya ada 8 ya, Nabila. Oke, banyak ya Mbak ya. Yang pertama ada penyediaan jasa pembayaran, Heeh. kemudian ada penyelesaian transaksi investasi, lalu ada penghimpunan modal, Oke. layanan pinjam meminjam atau yang tadi kita sebut sebagai Pinjol. pinjol ya. Mm. Kemudian ada pengelolaan investasi, ada juga layanan penyediaan asuransi online. Kemudian yang ketujuh ada pendukung pasar dan yang kedelapan adalah pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Ternyata banyak tadi ya Mbak ya cakupannya yang Mbak jelaskan tadi dari 8-nya itu yang diatur dalam PMK ini. Nah, Iya, benar. tadi kan Mbak juga sebutin kalau PMK ini tadi mengatur tentang ada 2 aspek nih, ada yang PPh-nya, ada yang PPN-nya. Nah, boleh nih Mbak, nanti kita satu-satu kita bahas ya. Untuk PPN-nya gimana, untuk PPh-nya gimana. Mungkin bisa langsung dijelasin dulu Mbak, aspek dari PPN-nya, dari sisi PPN-nya itu dijelaskan gambarannya itu seperti apa di PMK 69 ini. Oke, kita mulai dari PPN ya. Iya, PPN-nya dulu. Untuk PPN atas jasa keuangan ya, kalau dulu sebelum terbit Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu terdapat beberapa jasa keuangan yang tidak dikenai atau tidak dipungut PPN, dan sekarang dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini menjadi dibebaskan PPN. Oke. Untuk jasa-jasa keuangan tersebut itu diantaranya yang pertama itu jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Kemudian yang kedua ada jasa menempatkan dana, meminjamkan dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, unjuk, cek dan atau sarana lainnya. Yang ketiga ada jasa pembiayaan termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ya, kemudian yang keempat ada jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai yang termasuk gadai syariah dan fidusia. Oke, tadi kan kita bahas terkait yang pembebasan yang terbatasnya itu ya Mbak ya. Itu Iya. ada kriterianya sendiri nggak sih Mbak dalam yang tadi disebutkan oleh Mbak Neni Ada. itu? Jadi kriteria atas jasa-jasa yang tadi saya sebutkan itu, yang pertama adalah kegiatannya merupakan kegiatan pelayanan tertentu dalam rangka menghimpun dana. Kemudian yang kedua, kriterianya adalah kegiatan pelayanan dalam rangka menempatkan atau meminjamkan dana, pembiayaan, dan gadai yang mendapatkan imbalan berupa bunga atau interest based income. Dan yang ketiga kriterianya adalah kegiatan memberikan
jaminan terkait dengan simpanan. Oke, nah untuk aspek PPN-nya ini kan tadi Mbak, atas teknologi finansial dalam PMK 6 ini kan udah dijelasin nih Mbak sama ini. Tadi ada aspeknya sama ada bagian kriterianya apa aja. Nah, itu ya. Nah, kalau untuk prinsip dari PPN-nya sendiri dalam PPN atas fintech-nya ini sendiri gimana nih Mbak? Oke, untuk prinsip atas PPN atas fintech ini sebenarnya adalah prinsip equal treatment atau perlakuan yang sama ya. Oh, oke. Jadi sebenarnya perlakuannya sama dengan teknologi, maksudnya untuk sistem pembayaran yang tidak menggunakan basis teknologi pun sama gitu. Oke, yang masih Dan manual ya Mbak ya? betul, yang berbeda itu cuma cara atau medianya aja Mbak Nabila. Oh iya. Jadi yang tadinya konvensional sekarang beralih ke digital Oh gitu. iya, karena 4.0 ya Mbak ya? Betul. Untuk prinsipnya lagi itu sebenarnya tidak ada objek pajak baru dalam digital ekonomi yang Oke. berbeda, hanya cara bertransaksinya aja tadi seperti yang saya sebutkan ya. Dan untuk ketentuan-ketentuannya dalam PPN secara umum maupun ketentuan PPN dalam pengenaan PPN atas teknologi finansial itu juga sebenarnya sama ya, yaitu untuk uang bukan merupakan BKP dalam ketentuan PPN atas fintech ini juga sama ya, uang elektronik itu juga bukan merupakan BKP. Karena sama-sama uang ya Mbak, cuma medianya aja gitu Betul. ya. Kemudian untuk jasa meminjamkan atau menempatkan yang tadi juga sudah sempat saya sebutkan ya, itu juga merupakan JKP yang dibebaskan PPN, itu masih sama juga dalam peraturan ketentuan atas fintech ini. Oke. Jadi masih sama, yaitu dibebaskan PPN ya. Kemudian untuk jasa penyedia layanan fasilitas atau sarana yang merupakan JKP itu juga sama ya, di peraturan atas PPN fintech ini juga sama, masih dikenakan pajak atau PPN juga ya. Itu merupakan jasa kena pajak, intinya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi kan tentang penyedia jasa keuangan ya. Untuk selanjutnya terkait penyediaan jasa pembayaran. Oh, beda lagi ya Mbak ya? Iya. Oke, gimana tuh Mbak, boleh Ya, dijelaskan jadi kan tadi seperti ada beberapa ya. Ini sekarang kita bahas tentang penyediaan jasa pembayaran. Oke. Untuk jenis dari penyediaan jasa pembayaran ini contohnya uang elektronik nih. Uang elektronik tuh, Mbak? kita sering pakai untuk tol ya, atau untuk parkir, Oh iya. dompet elektronik atau OVO, GoPay dan sebagainya. Itu yang merupakan objek pajak adalah layanan penyelenggaraan fintechnya. Oh iya. Ya, dan DPP-nya itu adalah dari komisi atau fee, merchant discount rate atau imbalan lainnya, atau yang lebih mudah kita pahami sebagai biaya jasanya atau biaya top up-nya. Oh iya, biaya top up Iya. itu Mbak, biasa ada 1.000 atau 500 perak gitu Iya, ya Mbak benar ya? banget. Kalau untuk yang bukan merupakan objek PPN-nya adalah uang dalam media elektronik, termasuk bonus poin, top up point, reward point, dan loyalty point. Oh, oke. Kemudian selanjutnya untuk Ada lagi? ada lagi ya, untuk penyelenggaraan investasi, penyelesaian transaksi settlement investasi ya. Gimana Jenis tuh, Mbak? contohnya itu diantaranya sarana komunikasi elektronik terpadu Oke. yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan seperti CBAS. Oke. Ya. Untuk objeknya masih sama, yaitu berupa layanan penyedia sarana fasilitasnya. Iya. Dan untuk DPP-nya juga sama, yaitu dari komisi, fee atau imbalan lainnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelenggaraan penghimpunan modal nih. Oh, beda-beda lagi ya Mbak Iya, ya? soalnya ada banyak kan tadi yang kita sebutkan ada 8 itu. Iya. Oh iya. Iya. Untuk jenis atau contohnya layanan urun dana atau equity crowdfunding. Oh, oke. Iya, untuk objeknya sendiri sama ya, masih dari layanan penyedia sarana atau fasilitasnya. DPP-nya juga sama, masih dari fee, komisi atau imbalan lainnya. Oke. Dan untuk non objeknya seperti yang tadi masuk dalam kriteria yang tidak dikenakan atau dibebaskan ya, yaitu jasa menempatkan dana, jasa pembiayaan oleh pemodal. Ya, ada lagi Mbak, mungkin tadi kan ada 8, udah berapa ya? Mungkin ada selanjutnya nih Mbak. Selanjutnya nih tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi atau yang tadi kita sebut pinjol. Pinjol, Jenisnya atau contohnya tentu saja ya kita sebut sebagai pinjol gitu ya. Iya. Untuk objeknya sendiri sama, layanan penyedia sarana atau fasilitas pinjolnya. Oke. DPP-nya juga sama, berupa fee, komisi atau imbalan lainnya. Oke. Dan Kalau gimana Mbak? untuk non objeknya itu adalah jasa menempatkan dana, memberikan pinjaman dan pembiayaan oleh kreditur. Oh, kalau tadi kan udah dijelasin tuh beberapa tuh Mbak ya. Kalau dari sisi yang pengelolaan investasinya nih Mbak, ada yang mau dijelasin mungkin Mbak?
Oke, kalau dari pengelolaan investasi, Mm-mm. contohnya nih, ada beberapa ya. Contohnya ada advanced algorithm, cloud computing, capabilities sharing, open source, information technology, automated advice and management, social trading. Untuk objeknya dan DPP-nya masih sama Mbak Nabila. Untuk objeknya yaitu layanan penyedia sarana atau fasilitas, Untuk dan DPP-nya itu fee, komisi, dan atau imbalan lainnya. Kalau investasi tadi ya Mbak ya, Iya. kalau di mungkin kan ada produk asuransi ya jenisnya online gitu ya Mbak Iya. ya. Nah itu gimana tuh Mbak? Jenis contoh objeknya sama DPP-nya. Untuk jenis dan contohnya contohnya adalah asuransi perjalanan. Iya iya. Iya, asuransi perjalanan yang disediakan oleh marketplace. Oh iya tuh kalau misalnya kita beli-beli tuh Mbak ya, Iya, terus kayak benar banget. ada mau diasuransikan berapa gitu ya Iya, nilai-nilainya. tapi seringnya milih asuransi atau tidak nih? Kadang-kadang sih Mbak, kita lihat mungkin barangnya dulu gitu. Dan yang menjadi objek tentunya layanan penyedia sarana atau fasilitasnya ya. Untuk DPP-nya sama, fee, komisi atau imbalan lainnya. Dan untuk non objeknya itu jasa asuransi online-nya itu non objeknya. Jadi yang menjadi objek hanya fee atau komisinya. Oke, kalau mungkin dari sisi layanan pendukung pasarnya gitu Mbak, untuk jenis contoh DPP dan sebagainya. Kalau untuk layanan pendukung pasar sendiri, jenisnya atau contohnya adalah artificial intelligence atau machine learning, machine readable news, market information platform ya. Kalau untuk objeknya masih sama, layanan penyedia jasa fasilitas, DPP-nya sama juga, fee dan komisi tadi ya, fee atau komisi tadi. Nah, kalau tadi kan udah disebutkan detail-detailnya tuh Mbak, ada investasi, ada yang terkait layanan asuransi perjalanan gitu. Mungkin kalau ada yang nggak termasuk dalam situ atau seperti kayak aktivitas jasa keuangan lainnya gitu Mbak, diatur sendiri lagi atau gimana? Oke, untuk aktivitas jasa keuangan lainnya atau layanan pendukung keuangan digital ya. Iya. Ini contohnya adalah eco crowdfunding, Islamic digital financing, iwakaf, izakat, robo advice dan credit scoring, invoice trading, dan yang sering kita pakai mungkin voucher atau token ya. Contohnya itu, kemudian yang menjadi objeknya masih sama yaitu layanan penyedia sarana atau fasilitas, DPP-nya juga sama, fee komisi. Jadi memang dari tadi yang dijelasin Mbak ini memang inti darinya itu yang dikenakan atas PPN-nya ya. Kan kita bagi info tentang PPN ini yaitu jasanya ya. Terkait DPP-nya tuh fee sama komisi atas jasa yang diberikan tadi, jasa penyediaannya, mau di bagian investasi tadi atau di bagian asuransi perjalanannya tadi gitu ya Mbak ya. Nah, tadi kan dari pertama Mbak Nina juga udah sebutkan bahwa memang aspeknya ada dua, ada PPN, pajak pertambahan nilai, dan ada PPh-nya ya, pajak penghasilan. Nah, tadi PPN udah jelas ringkes semua, detail semua dijelasin. Mungkin boleh nih Mbak sekarang dijelasin terkait bagian pajak penghasilannya, aspek yang keduanya ini. Oke, kalau untuk aspek PPh-nya saya coba kasih gambaran tentang peer-to-peer lending ya, atau pinjol ya. Yang familiar ya kita ya, mungkin sama bahasa pinjol-pinjol itu. Jadi kalau dari sisi peer-to-peer lending kan ada 3 pihak yang terlibat ya. Yang pertama pemberi pinjaman, yang kedua adalah peminjam tentunya, dan yang ketiga adalah platform atau penyalurnya ya. Ya, yang menjadi media. Kemudian untuk fee komisi ujroh yang diterima oleh peer-to-peer platform itu dilaporkan sebagai objek PPh dalam SPT tahunan. Iya, dan untuk pembuatan bukti potongnya, satu bukti potong itu bisa dibuat atas seluruh transaksi pembayaran bunga pinjaman yang diterima oleh pemberi pinjaman dalam satu masa pajak aja. Iya, karena memang banyak banget ya Mbak ya. Jadi langsung dikelompokkan menjadi satu bukti potong dalam, tapi harus dalam satu masa pajak yang sama. Sekali. Seperti itu. Nah, mungkin boleh lanjutkan nih Mbak, ada tambahan lagi nggak terkait tadi yang mau dijelasin ya di bagian aspek PPh-nya? Iya, terkait PPh ini penunjukan platformnya tadi, penunjukan platform peer-to-peer lending ini sebagai pemotong PPh atas bunga pinjaman. Jadi kalau di pinjol itu kan ada jenis penghasilannya yaitu berupa bunga pinjaman dan juga imbalan jasa ya. Iya, untuk bunga pinjaman itu tentunya diterima oleh pemberi pinjaman. Dan untuk
Imbalan jasa Imbalan itu jasa. diterima oleh platformnya. Oke, iya. Iya. Untuk bunga pinjaman sendiri bagi peer-to-peer lending yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar itu tetap dikenai pemotongan PPh Mbak Nabila. Oke. Sedangkan untuk platform nih, Mm-mm. kalau platformnya terdaftar atau berizin OJK Mm-mm. itu bukan merupakan objek pemotongan PPh. Oh, oke. Iya, sedangkan jika tidak terdaftar atau tidak berizin OJK itu merupakan objek pasal 21 ataupun 23 atau 26. Tadi Mbak Neni kan ada sebut ada jenis pemotongan PPh-nya Mbak ya, Mm-mm. terkait yang tadi bunga pinjamannya. Nah, Mm-mm. ini diinfokan nih Mbak, tarifnya berapa sih Mbak bunga pinjamannya itu Mbak? Oke, kalau untuk tarif dari bunga pinjaman sendiri itu adalah 15% ya. Mm-mm. 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan Oke. juga untuk wajib pajak luar negeri itu adalah 20% atau sesuai dengan perjanjian P3B. Oh iya. Dan itu bersifat final ya untuk wajib pajak luar negeri. Oke, yang pasal 26 ya Mbak ya. Tadi Betul. 26 pasal 26-nya 20%, Iya. kalau yang pasal 23-nya 15%. Nah, Betul ini sekali. yang ditetapkan sebagai pemotong pajak penghasilannya itu siapa nih Mbak? Boleh Oke, kalau untuk yang PPh 23 itu yang memotong adalah platform. Oke. Kemudian untuk PPh 26 atas bunga pinjaman itu yang memotong adalah penerima pinjaman atau iya. pemotong pajak. Oh, oke. Kalau di bagian imbalan jasa tadi kan ada ya tuh Mbak yang kalau tidak terdaftar atau berizin OJK itu dia dikenakan PPh pasal 21 atau 23 atau 26. Betul. Nah, pemotongnya itu siapanya tuh Mbak? Untuk pemotongnya adalah atas imbalan jasa tersebut yang tidak terdaftar atau tidak berizin OJK adalah pihak yang membayar. Oh, oke. Nah, ini kan kita kan tadi singgung platform gitu ya Mbak ya, karena Betul. memang ini lingkupnya di bagian platformnya itu Iya. ya, karena adanya platform makanya adanya teknologi finansialnya itu. Iya. Nah, kalau dari sisi penyelenggara platformnya nih, penyelenggara jasanya. Mm-mm. Nah, itu terkait kewajibannya sendiri nih Mbak sebagai yang memiliki platform atau penyelenggara jasanya itu yang terkait PPh ini dalam PMK 69 ini dijelaskan nggak Mbak? Ya, Untuk dijelaskan kewajibannya. juga. Ya, tentunya dijelaskan juga kewajiban dari platform ini ya sebagai penyelenggara atau penyelenggara layanan jasa sistem keuangan ya. Oke. Itu adalah sebenarnya sama seperti pemotong atau pemungut PPh, yaitu yang pertama adalah membuat bukti potong PPh. Oke. Yang kedua, menyetorkan PPh yang dipotong, dan ketiga tentunya harus melaporkan PPh yang dipotong dalam SPT masa PPh-nya. Oke, jadi potong terus dihitung dipotong terus mungkin dibayarkan ya Mbak ya, Iya. disetorkan ke negara. Mm-mm. Lalu tentunya penyetorannya itu dilaporkan pada Dilaporkan. SPT masa. Mungkin boleh dilanjutin lagi Mbak? Nah, Ada itu pun- kewajibannya itu atas yang tadi memotong, menyetorkan, dan melaporkannya itu atas bunga pinjaman yang diterima, yang diterima platform dari penerima pinjaman, bukan penghasilan bagi platform, dan juga atas bunga pinjaman yang dibayarkan platform ke pemberi pinjaman, bukan biaya bagi platform. Oke, tadi kan emang kewajibannya sama ya Mbak ya, sama Sama. kayak seperti yang lainnya ya. Iya. Bahwa memang disuruh potong, disuruh disetorkan yang telah Tentunya. dipotong tersebut dan juga dilaporkan. Nah, kalau misalnya ke dalam sisi kewajibannya itu sama, berarti terkait kalau misalnya nih dari platformnya itu ada mungkin keterlambatan atau mungkin kealpaan atas kewajiban tersebut, berarti ada dikenakan denda atau sanksi ya Mbak ya? Iya, tentunya sama seperti yang lain juga ya. Kalau ada keterlambatan atau kealpaan gitu ya, pasti akan dikenai sanksi atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oke. Nah, nih kawan pajak semuanya nih Mbak, mungkin kan tadi kita sudah bahas ya Mbak ya, dari sisi aspek PPN-nya, pajak pertambahan nilainya, terus dari sisi aspek PPh-nya, Betul. dan kewajiban dari platformnya juga kita sudah jelaskan tadi ya Mbak ya, secara mungkin agak lebih singkat ya di podcast ini ya, mungkin seperti itu. Nah, tentunya di lapangan ini ada bermacam-macam pertanyaan terkait prakteknya. Nah, tapi untuk dasarnya kan tadi juga sudah kita Mbak Neni sampaikan ya Mbak ya, Iya. walaupun secara singkat, semoga mungkin dapat menambah pemahaman Betul sekali. dari bagi wajib pajak semuanya di sini ya. Dan bagi kawan pajak mungkin yang masih membutuhkan informasi terkait PMK ini atau terkait konsultasi lainnya, ya bisa pertanyaan tersebut bisa diajukan langsung disampaikan melalui saluran komunikasi yang tersedia. Ya bisa di Kering Pajak ya Mbak ya, call Iya, center benar sekali. DJP di 1500-200, di lewat Twitter juga bisa, saluran atau juga bisa saluran komunikasi
langsung dari kantor pajak di mana kawan pajak ini terdaftar. Khususnya kalau untuk kawan pajak Tanah Abang 2 bisa langsung datang ke KPP kita ya Mbak ya. Betul. Atau bertanya melalui WhatsApp penyuluhan seperti ini. Nah, kawan pajak mungkin sekarang sudah di ujung acara ya Mbak ya. Tadi kan sudah menjelaskan semuanya ya Mbak ya. Sudah dijelaskan terkait PMK-nya ini, terus kayak tadi kriterianya, terus aspeknya apa aja sudah dijelaskan. Walaupun secara singkat, namun semoga tetap dapat menambah ilmu wajib pajak semuanya ya. Dan juga terima kasih kepada wajib pajak nih yang sudah menonton acara podcast kita hari ini, yaitu terkait PMK 69/PMK.03/2022 itu terkait pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas teknologi finansial. Iya, itu dia. Pokoknya terkait fintechnya itu ya, teknologi Betul fintechnya sekali. itu. Nah, mungkin kita udah di ujung acara. Saya Nabila. Dan saya Naini. Nah, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. sampai bertemu selanjutnya kawan pajak. Tetap sehat selalu.